Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kepada keampunan dan surga dari Allah yang seluas langit dan bumi, disediakan buat orang yang bertakwa. Jemaah yang mulia, pada pagi ini kita mau mencoba melihat satu titik peluang yang Allah buka sama kita, bagaimana caranya bisa kita mendapatkan surga yang Allah janjikan itu. Dalam ayat yang saya baca tadi, rangkaian ayat lanjutannya adalah berbicara tentang ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan Allah. Dan bahagian penjelasan ini ditutup dengan kalimat, mereka ini adalah orang yang balasan untuk mereka adalah maghfirah wa jannah. Balasan untuk mereka adalah keampunan dan surga. Jadi siapa orang bertakwa, mereka adalah yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra dan seterusnya. Tapi ada kalimat walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Mereka adalah orang yang ketika apabila melakukan sesuatu yang nista, sesuatu yang keji. Jadi fahisyah ini lebih kepada moralitas, lebih kepada sesuatu yang bisa menghilangkan muru'ah. Muru'ah ini artinya martabat, marwah, wibawa, kehormatan, dan memalukan. Ya, makanya seperti zina, kana fahishatan. Zina itu adalah nista, keji. Kenapa? Kalau kita hubungkan misalnya dengan membunuh, dia berbeda. Kalau membunuh lebih kepada munkar. Nah, ketika bicara berzina, dia fahisyatan. Itu sesuatu yang sangat tidak wajarlah seorang mukmin melakukan itu. Memalukan. Membuat muka dan wajah seseorang tertunduk. Karena sebab dianggap bukan bahagian dari sesuatu yang bisa memuliakannya, begitu. Wasa'a sabila, itu jalan yang buruk. Nah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, atau mereka melakukan sesuatu yang menzalimi diri mereka sendiri. Apa yang dimaksud dengan zalamu anfusahum? Luqman pernah mengatakan kepada anaknya, inna syirka la zulmun azim, bahwa sebenarnya syirik itu adalah zulm, zalim yang besar. Apa bentuk syirik itu? Menyatakan ada Tuhan selain Allah. Apa maksudnya? Menyatakan ada sumber rezeki yang bisa kita percayain, memberikan rezeki kepada kita selain Allah. Apa saja itu? Bisa batu aki, bisa jimat, bisa jampi-jampi, bisa orang. Karena tidak sedikit masyarakat kita suka tidak suka, mau tidak mau, dan saya bisa melihat, dan saya pernah melihat orang yang mengatakan bahwa dia tidak bisa sholat Jumat karena sebab pimpinannya tidak sholat Jumat, dan waktu itu dia segan sama pimpinannya. Ini bentuk syirik. Kenapa saya bilang ini bentuk syirik? Karena dia telah meninggalkan haknya Allah untuk memenuhi hak pimpinannya yang Allah tidak suka. Bagaimana bisa dia sanggup mengatakan, aduh segan saya Ustaz, syukurlah 3 kali berturut-turut baru Allah marah. Tapi kesegaran itu kalau 3 kali berturut-turut pimpinannya mengajak dia untuk kemudian duduk tidak melaksanakan sholat. Begitu, Pak, Bu, saya mau permisi sholat, lantas pimpinannya bilang, apa kau pikir kau saja yang sholat? Aku juga sholat. Padahal dari tadi dia tidak bergerak dari situ misalnya. Jadi siapa yang bisa jadi sesembahan selain Allah? Pimpinan. Apa maksud sesembahan di sini? Dianggap
dialah yang bisa mengatur. Nanti kalau awak tak ikut, cuman lah Pak, awak kerja sama dia. Hati-hati, ya, dan macam-macam yang lain. Bisa kepercayaan kepada ramalan orang dan macam-macam yang lain. Baik, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarallah. Mereka ingat sama Allah. Ya, bukan menyebut pada lisannya tapi teringat. Ya, wastaghfaru lidzunubihim. Kenapa dia ingat sama Allah? Jawabannya sederhana. Dia tahu betul dunia ini capek kita, Pak. Kalau cuma sekedar bisa punya rumah, itu bukan mudah. Ada orang untuk bisa bangun rumah, dia butuh duit, dan untuk duit dia bisa melanggar yang halal dan haram, dan dia tidak peduli. Ya. Dan untuk duit ada orang yang tidak peduli ini halal atau haram. Ini diambil dengan cara benar atau tidak benar. Saya kemarin lihat satu video menarik tentang seorang perempuan yang pura-pura ikut sholat berjamaah di masjid. Begitu orang sudah mulai takbir Allahu Akbar, dia pun mundur ke belakang dan dia mengambil isi tas orang di belakang. Yang menjadi persoalan sekarang, halal atau haram? Pakai bahasa, coba kalau dibayangkan, dia hati-hati, dia mengenakan pakaian orang soleh, dia berjilbab, dia mengenakan mukena, dia datang ke masjid, tapi dia berencana untuk melakukan pencurian di dalam masjid itu. Nah, persoalannya sekarang, apa dia tidak tahu bahwa mata Allah tidak tertutup dari melihatnya? Apa dia pikir Allah cuma bisa melihat yang terlihat sementara isi hatinya Allah tidak tahu? Dan apa dia pikir Allah akan diamkan itu? Jadi zakarullah ini maknanya adalah ingatan bahwa semua ini akan dibalas Allah, bahwa semua ini akan ditanya Allah satu hari nanti, dan semua ini akan diberikan sebagaimana apa janji Allah. Kalau itu kebaikan, maka Allah berikan kebaikan. Kalau itu keburukan, maka Allah berikan keburukan. Di satu hari yang tidak ada lagi orang hebat di sana kecuali orang yang dekat sama Allah. Kalau sekarang kita duduk di sini, bisa ada jabatan-jabatan di antara kita. Kita pergi keluar sana, ada orang yang bisa jalan petentengan karena dia punya jabatan, karena dia punya kekayaan. Tapi di akhirat, itu zaman di mana tidak ada orang yang berani mengangkat kepala, karena sebab dia adalah pejabat dulu di dunia. Tidak ada orang yang berani mengangkat kepalanya, karena sebab dia dulu adalah orang yang punya duit di dunia. Semua wajah itu tertunduk karena menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan zakarullah. Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka pun minta ampun atas dosa mereka. Kenapa mereka minta ampun? Karena mereka tahu kalau itu tidak diampunkan, neraka bagian mereka. Seenak apapun kita nanti, ya kita sekarang agak betah duduk mengaji karena kita tahu bentar lagi kita pulang kemana? Ke rumah kita. Rumah yang mana? Rumah yang itu pun satu hari kelak akan kita tinggalkan. Itu orang yang zakarullah, dia ingat sama Allah. Nyaman pun di rumah kita. Berapa lama? Ini rumah-rumah yang kita punya, yang sertifikatnya itu dikeluarkan betul-betul asli nama kita di situ. Hakikatnya hak guna pakai dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hak milik. Kalau hak milik bawa pulang. Tapi hak guna pakai. Seberapa banyak Bapak bisa kumpulkan di dunia ini, macam main-mainnya itu. Dapat duit taruh sini, ini dapat ini taruh sini. Terus habis game over, sudah selesai ya. Udah, ini mau saya bawa lah. Untuk apa kau bawa? Kalau kemarin kau bawa, harusnya kalau memang niat mau bawa ini, kan sudah kubilang samamu, ini ada cara supaya bisa tetap jadi milikmu. Jangan kau bawa fisiknya, kau bawa perilakumu atas apa yang kau dapat ini. Setelah dapat duit, apa perilakumu atas duit itu? Kalau duit itu cuma ada dalam rekening kita, siapa pikir itu punya kita? Sampai mati duit itu ada dalam rekening kita, itu bukan duit kita. Itu duit ahli waris kita.
Kalau kita punya mobil rame, untuk apa? Makanya seorang mukmin dalam hidupnya dia berpikirnya sederhana saja. Apa yang dimaksud dengan berpikir sederhana? Kebutuhanku atas dunia ini makanku, minumku, pakaianku, tempat tinggalku, anak-anakku, makan, minum dan sebagainya. Kelebihan yang Allah kasih dari kebutuhan itu adalah ujian bagiku. Apakah aku bisa menggunakannya untuk kebaikan atau pamer sama orang? Kau dapat apa dari Allah? Aku tak dapat, aku cuma dapat rumah kontrak. Aku dapat rumah sendiri. Aku tidak perlu pindah ke sana kemari. Siapa bilang satu hari kelak dia akan pindah dari rumahnya itu? Kau dapat apa dari Allah? Ada, aku cuma tukang parkir. Aku gubernur. Berapa lama dia jadi gubernur? Berapa lama dia jadi presiden? Hanya sebatas 5 tahun dalam ukuran manusia. Setelah itu dia harus bertarung lagi. Bahkan ada yang di saat menjabat Allah bilang ceng. Kalau pakai bahasa orang Medannya, over. Kenapa? Aku mau panggil kau. Kau harus mati hari ini. Coba lihat, ada berapa banyak orang yang dia baru saja mendapat jabatannya, tapi Allah panggil. Siapa bilang ini permainan? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa tafakhur wa takasur fil amwal wal aulad. Dunia ini cuma main-main, kata Allah. Jangan merasa hebat dengan jabatanmu, karena tidak luar biasa itu. Jangan merasa hebat dengan kekayaan, kecantikan. Ada berapa banyak anak-anak gadis yang cantik jelita? Berapa lama mereka punya kecantikan itu? Itulah dunia yang semuanya menuju masa habisnya. Nah, itu dia. Wastaghfaru li dzunubihim. Maka Allah jawab, "Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Siapa yang rupanya mengampunkan dosa kecuali Allah? Jemaah yang mulia, pada kesempatan pagi ini saya sebenarnya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan kiat bagaimana kita bisa melakukan pertobatan secara nasuha. Pertobatan secara nasuha ini adalah sebuah pertobatan yang kita sadar bahwa kalau kita mengulang lagi ke situ, Allah bisa marah sama kita. Dan ini hanya maka pertama ya kan, ada saya bilang tadi kan ada celah untuk bisa menjadi penghuni surga. Ya, pertama lakukan kebaikan. Kedua, kalau melakukan keburukan cepat minta ampun kepada Allah. Jadi semua punya peluang. Jangan menuduh diri. Penyakit kita seringkali kalau kita melakukan kebaikan, setan pun datang. Udahlah, kau aman kau, nggak ada masalah. Kau bakal masuk surga. Kenapa? Ya, kau tiap malam tahajud, tiap hari baca Quran, berdosa tak pernah. Hari-harimu di masjid. Coba, kira-kira di mana rusaknya kita dibuat setan nanti? Merasa. Padahal dalam sebuah hadis Nabi bilang sama sahabat, enggak, bukan karena sebab kebaikan kita. Kita bisa masuk surga itu karena kebaikan dari Allah, bukan karena amalmu. Ya Rasul, bagaimana denganmu? Apakah kau juga bukan Iya. Kita semua diganggu oleh setan. Bahkan aku juga ada setannya. Cuma setanku sudah tunduk, udah nyerah dia. Artinya apa? Kita nggak boleh merasa penyakit. Jangan setelah melakukan kebaikan, bungkus kebaikan itu dengan keikhlasan. Apa itu ikhlas? Keinginan yang kurahasiakan cuma aku dan Tuhan saja yang tahu. Jadi kesimpulannya apa itu ikhlas? Aku cuma mau dari Allah, bukan dari makhluk. Pak, ini ada THR. Dari mana ini? Aman lah Pak, ini cara kita bagi-bagi aja ini Pak. Pokoknya nggak kejerat hukum ini. Baik, alhamdulillah, senang sekali. Memang saya sedang butuh duit. Pertanyaan saya, kira-kira menurutmu Allah ridho nggak ini? Nah, kalau itu janganlah dikaji Pak. Kalau dikaji bahaya kita nanti. Karena ini perlu tanda tangan Pak. Tanda tangan bagaimana maksudmu? Iya, ini kita buat beberapa sekian perjalanan, kita atur. Perjalanan dinas misalnya, kalau dia SPJ lah Pak. Oh, kalau begitu maaf lah ya, aku tak mau. Kenapa? Aku takut sama Allah. Siapa bilang Yusuf tidak mau sama Zulaikha? Kalau dia tidak mau, patut dipertanyakan itu.
Ternyata Quran memberikan isyarat bahwa sebenarnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam ada ketertarikannya sama Zulaikha. Zulaikha itu bukan perempuan genit. Dia seorang perempuan cantik, terhormat, istri seorang pejabat, masih muda, jarang keluar rumah. Cuma hari itu dia goncang dengan ketampanannya seorang Yusuf. Pak pejabat tiap hari pergi ngantor, istrinya di rumah, Yusuf di rumah. Yusuf anak muda. Coba bayangin itu. Kita bicara tentang logika psikis seorang manusia. Siapa bilang Zulaikha sekali ganggu Yusuf? Itu hanya bicara kulminasinya. Tapi apa yang membuat Yusuf tidak mau? Jawabannya sederhana, dia takut sama Allah. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammarata bisu illa ma rahima rabbi. Artinya apa? Dia mau, tapi dia lebih takut sama Allah. Kenapa dia lebih takut sama Allah? Karena dia tahu dunia ini tidak lama. Cantiknya Zulaikha ini juga tidak lama. Itu cara orang beriman menatap. Oke. Jadi bagaimana cara kita supaya bisa masuk dari titik di mana kita pernah bersalah? Dan pertama, kalau kita pernah bersalah, yang harus kita lakukan adalah yang disebut dengan an-nadam. Nadam itu artinya apa? Nyesal. Fudail itu penyesalannya nggak berakhir itu. Seorang ulama sufi puluhan tahun menjadi bajingan di negerinya. Dia kalau jumpa anak kecil begini, dia nangis itu. Asal nengok anak kecil, apalagi bayi. Apa dia bilang? Enak kali orang ini. Kenapa? Belum pernah berdosa sama sekali. Sementara aku tahu betul ada sekian banyak dosa yang kulakukan. Imam Hasan al-Basri itu kalau sedang duduk merenung, apa dia bilang? Tuhan, sudut neraka yang mana yang akan kau jadikan tempat tinggalku nanti? Ini orang besar, seorang yang dikenal sebagai salaf as-salih, tapi dia masih mengatakan sudut neraka mana. Kenapa? Kita masing-masing tahu betulnya kita. Kalau cuma kita sering nggak berani. Kalau tidak apa, coba duduk dulu tenang. Coba hitung ada 5 dosa yang kita lakukan yang menurut kita sendiri kalau tidak diampunkan Allah masuk neraka kita. Nah, bilang sama Allah, aku pernah ya Tuhan, aku pernah lakukan ini. Aku pernah malah menikmatinya, aku pernah malah menyukainya, aku pernah malah tidak pernah mau berpisah dari kejahatan itu. Tapi aku takut neraka, ampunkan aku Tuhan. Pernah enggak? Kadang kita cuma berani mengatakan, ya Tuhan ampunilah aku, selesai. Bilang dosamu, karena Allah pun tahu dosamu itu. Tapi memang jadikan itu rahasiamu sama Allah. Dalam munajat kita sendiri. Oke. Yang kedua, al-i'tiqad. I'tiqad ini adanya keinginan, janji, sumpah yang kita memang betul-betul tidak mau lagi pulang ke situ. Itu kemarin ada seorang perempuan yang berulang minta sama saya, dia diskusi panjang sama saya. Dia minta tolong Ustaz, kasih tahulah di mana saya bisa ketemu perempuan-perempuan baik. Saya bilang ikut gabung di sini. Saya sudah kalau di Facebook, kalau di sosial media itu banyaknya Ustaz. Saya mau ketemu orang-orangnya supaya saya terjaga. Ada masalah apa kau? Aku berdosa kali Ustaz. Aku hidup selama ini dalam maksiat. Aku mau berubah. Aku cuma minta tolong satu saja, kasih tahu sama aku di mana aku bisa belajar Islam. Carikan komunitas orang-orang solehah. Artinya apa? Ada tekad untuk tidak mau pulang kepada kejahatan. Ya. Yang ketiga, dawamul istighfar. Kenapa terik kali matahari sekarang? Pernah enggak kita berpikir di negeri yang hijau ini, kenapa Allah sepertinya sedang tidaklah terjadi azab atau bencana yang menimpa kita? Itu kembali kepada ibu, jujur sajalah kita sudah melazimkan zina sekarang. Kita sudah membiarkan khamar. Ini zaman kita ini.
Apa yang saya maksud dengan membiarkan khamar? Berani kita jamin kampung kita bebas narkoba? Tidak. Tahu kita siapa pengedarnya? Tahu. Tahu kita siapa pemakainya? Tahu. Apa yang kita buat sama mereka? Takut. Kalau kita orang baik sudah takut, ya sudah, itu urusan Allah. Bagaimana caranya? Allah tidak butuh pemakai itu, dan Allah juga tidak butuh kita. Tapi saya orang baik. Ngapain kau jadi orang baik kalau kau tidak bisa meluruskan orang salah? Itulah kenapa Allah bisa mengazab satu negeri dan dia tidak peduli di situ ada orang baik atau tidak orang baik. Kalau sudah sampai Allah yang kerja, itu artinya Allah sudah tidak suka semuanya. Pertama, sama orang jahatnya Allah tidak suka. Kedua, sama orang baik yang kayak gitu Allah tidak perlu. Makanya kalau sekarang ini ada kecenderungan penguasa di republik ini agak kurang ajar sama Islam, kita jangan diam. Tapi bukan marah-marah. Karena dakwah itu tidak boleh dengan teriak-teriak marah-marah. Kita harus kasih tahu dia, kau salah. Maka saya seperti contoh presiden kita bicara Islam Nusantara, apa urusan dia? Presiden itu harusnya kalau bicara, dia sudah dengan sistem yang sudah ada. Saudara-saudara, saya mau bicara Islam Nusantara nih, ini formulanya. Itu baru benar. Tapi kalau cuma wacana yang dilontarkan, saya pikir itu nggak urusan dia, urus sajalah negara. Bisa, mungkin saya ingin Bapak bisa memahami ini, tapi kalau yang saya maksud sebenarnya kayak Pak Harto dulu, dia bicara Pancasila dan dia bicara P4. Dan ketika dia bicara Eka Prasetya Pancakarsa, yang muncul adalah sistem. Nih loh, saya mau P4 dan saya mau semua rakyat di republik ini ditatar dengan P4. Itu baru gentle. Saya anggarkan via APBN. Nah sekarang Islam Nusantara kayak mana? Itu maksudnya apa? Jangan buat bingung. Hari ini kita udah bingung kali ini. Maunya yang bingungin kita cukup orang-orang kecil, jangan orang-orang besar. Itu contoh itu. Ya. Dawamul istighfar. Banyak sekarang orang-orang, Nabi juga sudah mengatakan, orang-orang yang manis sekali tutur katanya, tapi agama itu tidak lewat dari tenggorokannya, cuma di sini, dikumul-kumul di mulut saja. Siapa yang dimaksud Nabi di sini adalah du'at ala abwabi jahannam. Orang-orang yang disebut sebagai orang soleh kita hari ini, tapi mereka itu sebenarnya memberhentikan agama hanya di mulut mereka. Tiba-tiba muncul Adi Armando. Itu manusia kapan belajar agamanya juga nggak ketahuan, tapi sering kalau saya bilang itu kayak preman di pinggir jalan, kerjanya cuma manasin ke telinga kita supaya kita marahnya itu. Dia bilang apa? Tuhan tidak pernah mengharamkan homoseksual. Bahkan Tuhan yang memberi perasaan itu sama mereka. Nah itu dia. Semoga Allah memberikan keampunan sama dia. Siapa dia? Ini saya pikir ini salah satu orang yang sedang terganggu pikirannya atau mengira dengan cara seperti itu dia terhormat di mata Allah. Ya, nah kalau makin banyak orang begini di tengah kita, hati-hati kita. Makin banyak orang-orang yang membiasakan buat batil di tengah kita, hati-hati kita. Kenapa? Karena itu cara Allah akan mengirim azab sama kita. Baik, selanjutnya iman bimaghfiratillah. Kita harus beriman bahwa Allah ampuni kita. Jangan takut, jangan tuduh diri, jangan bilang Pak udah payah saya Pak. Tidak ada. Walaupun tiap hari pekerjaanmu berzina, mabuk, mencuri, membunuh dan sebagainya, kau datang kepada Allah, Allah ampuni kau. Jangan takut. Tapi minta ampun sama Dia. Ya. Yang kelima, kita dosa yang Allah tidak ampuni sampai yang kita harus ini minta, kalau dosa itu terkait dengan orang banyak, cepat minta maaf sama orang itu. Jangan tunggu dia mati. Jangan tunggu hari raya. Siapa bilang kita bisa hidup sampai hari raya? Kalau dosa itu menyakitkan hati orang, apalagi orang yang dekat sama kita, cepat minta maaf. Kenapa? Karena itu akan berakibat di akhirat dan susah kali nanti.
Akhirat itu di sana saja kita, di mahsyar saja kita udah capek kali, apalagi proses yang harus kita lakukan. Maka kita harus kurangi semua beban akhirat kita dari sekarang. Ya. Baik, yang terakhir, taubatlah dengan niat lillahi ta'ala. Jangan kena niat pilkada. Maksudnya mau pilkada baru rajin ke masjid. Rupanya dia ingin mau jadi wali kota. Baru nampak keliling terus di masjid tiap saat, sering bantu orang. Wah, dia udah soleh sekarang. Saya ingat dulu ada calon kepala negara di Republik ini, dia tobat 2 minggu sebelum diangkat jadi presiden, dan 2 minggu setelah jadi presiden. Setelah itu dia memusuhi agama Allah ini dengan statement-statementnya, dengan tingkahnya, dan dengan perbuatannya, dan sesuatu yang akhirnya sampai sekarang dia wariskan sama kita. Kenapa? Jadi tobat kepentingan itu. Jangan tobat waktu mau naik jabatan. Begitu ada promosi kita sering tahajud tiap malam. Begitu dapat baru selesai, tahajud pun tidak lagi. Itu namanya bukan orang tobat itu. Allah pun tahu dia itu kayak mana. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, saya pikir ini yang bisa menjadi catatan pelajaran kita hari ini dari saya. Semoga Allah memberi kebaikan sama kita, dan semoga kita digolongkan sebagai hamba Allah yang bertobat. Dan saya terima kasih atas bingkisan yang diberikan kepada saya. Semoga ini menjadi manfaat untuk saya, dan insyaAllah jadi amal soleh untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua jamaah masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.